Kisah misteri teror pocong hamil yang menghantui seluruh kampung. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah horor yang asyik untuk disimak. Yang baru bergabung bisa bantu like, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman semua. Yuk langsung saja simak ceritanya. Berawal saat saya masih duduk di bangku SMA. Jadi kampung saya ada seorang wanita yang hamil, tetapi ia ditinggal pasangannya. Ya, jadi si laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan katanya kabur ke pulau sebelah. Karena mereka sendiri belum menikah. Si wanita yang kita panggil saja dengan nama Ros ya. Ros ini berusia 28 tahun, rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Berjarak sekitar 4 rumah dari rumah saya. Saya tahu dia punya pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampung saya. Daerah saya ini memang dikenal banyak pabrik, bisa dibilang kawasan industri. Nah, setelah hamil dan ditinggal pacarnya, Ros ini jadi stres. Sudah ditinggal pacarnya ditambah dapat banyak tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Beberapa kali dia coba gugurin kandungannya dengan cara pukul-pukul perutnya sendiri. Miris deh pokoknya. Semakin hari Ros ini semakin jadi seperti orang depresi. Tidak mau makan, tidak mau ngomong, tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin. Dan akhirnya meninggal dunia karena sakit. Saya sendiri kurang tahu diagnosanya penyakit apa. Cuma yang jelas katanya sih sakit. Bayangkan saja ya, orang hamil tertekan secara mental dan emosional. Karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya, akhirnya Ros langsung dikubur. Saat meninggal perutnya tidak terlalu besar, mungkin masih sekitar 3 hingga 4 bulan. Semua prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar seperti pemakaman pada umumnya. Namun setelah pemakaman inilah banyak hal-hal aneh terjadi. Mulai beredar kabar kalau Ros gentayangan meneror warga. Setiap malam katanya Ros berkeliaran keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga. Bahkan keluarganya sendiri. Warga jadi takut keluar malam, suasana kampung pun mendadak jadi sepi. Tidak ada yang berani keluar di jam 9 malam. Dan salah satunya saya sendiri pernah bertemu dengan hantu Ros ini. Jadi saya punya kebiasaan setiap malam minggu, saya pasti main warnet sampai larut malam. Biasanya kalau sudah main bisa berjam-jam, dari sehabis Isya lalu nanti pulang jam 2 hingga 3 dini hari. Kebetulan waktu itu saya pulang jam 2 dini hari. Untuk pulang ke rumah, saya biasanya melewati rawa-rawa tempat pemancingan warga. Awalnya saya berjalan bersama satu teman saya, tapi kami berpisah di persimpangan jalan. Alhasil, saya melanjutkan jalan sendirian. Nah, rumah saya kan dekat dengan rumah almarhumah. Jadi di pinggir jalan satu deret dengan rumah Ros. Jadi mau tidak mau saya melewati rumah dia. Saat itu suasana sangat sepi dan hening, jadi saya bisa mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar. Di tengah-tengah kesunyian itulah tiba-tiba saya mendengar suara tangisan. Persis setelah melewati rumah almarhumah. Suara tangisan itu jelas tangisan Ros yang baru beberapa hari lalu meninggal. Saya yang memang cukup penakut langsung merinding saat itu juga. Saya usahakan wajah serta menghadap ke kanan, tidak berani saya menghadap ke rumah Ros. Tapi semakin lama tangisannya semakin jelas. Semakin lirih dan terseduh-seduh. Dengan wajah sudah pucat dan badan gemetar, saya mempercepat langkah kaki saya. Sampai akhirnya saya pun berhasil sampai di depan rumah. Anehnya, meski sudah agak jauh dari rumahnya, suara tangisan itu tetap jelas. Normalnya kalau semakin jauh dari sumber suara, semakin tidak terdengar, kan? Nah ini tidak demikian, suara tangisannya masih terdengar dengan volume yang sama. Dan disinilah saya membuat keputusan yang cukup saya sesali. Sebelum buka gerbang rumah, saya iseng menoleh ke rumah almarhumah. Di rumahnya Ros itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari beton ya. Nah,
Dari pagar itu saya melihat sebuah kuncup ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Paham kan? Tali ikatan pocong. Kuncup itu mencuat sedikit dari balik pagar beton rumahnya. Alhasil, saya langsung buru-buru lari masuk ke rumah. Saya beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja, karena badannya tertutup pagar rumah. Tapi cerita dari warga-warga lain lebih menyeramkan. Jadi masih lebih bagus saya tidak ditampakkan wujud keseluruhannya. Tapi tetap pengalaman itu membuat saya bergidik ngeri. Dan ini justru menjadi awal dari rentetan teror pocong yang terjadi di kampung saya. Dari cerita yang beredar, selain saya ada Pak RT tukang mie ayam dan 2 orang tetangga saya yang pernah diganggu oleh hantu Ros.